Nah, ceritanya ini di Piaguma ini mau cari calon pekerja dari Indonesia, diambil dari TG, terus 14 diambil dari IM Japan. Nah, ceritanya mau ambil 30 orang. Kumiya itu ngelihat kalau Indonesia itu masih istilahnya masih kemungkinan ngeberangkatinya masih lama. Nah, Kumiya tersebut nggak jadi ngambil dari Indonesia, ngambilnya dari Vietnam. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal Jepang lagi ya. Nah, tapi di sini kita ngobrolnya santai aja ya, santai ya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas soal kuota 70.000 dari pemerintah Jepang untuk calon pekerja migran yang dari Indonesia ya. 70.000 itu banyak sekali loh ya. Nah, di video kemarin aku sudah ngebahas soal kuota 70.000 itu. Sudah aku jelambrangkan pokoknya sudah tak jelasin. Nah, itu dari berita ya. Kalau teman-teman pengen nonton videonya silahkan nonton di deskripsi di bawah. Di situ tak taruh linknya. Nah, inti video ini aku mau ngebahas poin kuota 70.000 itu ya. Tanda tanyanya, sekarang itu yang sudah berangkat ke Jepang sudah memenuhi enggak kuota 70.000 tersebut? Seharusnya dilihat dari antusias calon pekerja migran Indonesia yang pengen kerja ke Jepang itu mungkin lebih dari 70.000 tersebut ya. Tapi untuk tahun ini dan tahun kemarin itu terkendalanya ya karena COVID ini ya, COVID-19 ini. Jadi ya nggak bakalan bisa memenuhi kuota tersebut ya. dan juga aku mau sampaikan, padahal Indonesia ya PMP2M itu sudah bisa memberangkatkan kemarin yang EPA 271 orang itu ya, sudah diberangkatkan ke Jepang. Tanda tanyanya, kenapa kok yang program TG, program Jisuse, terus program lainnya, engineering, program sekolah bahkan ya, itu kenapa kok nggak diberangkatkan juga ya? Padahal kemarin yang EPA J2J itu sudah diberangkatkan. Kenapa kok pilih kasih gitu loh ya? Padahal kuotanya sendiri 70.000 loh. Dan kalau kemungkinan kalau dilihat calon pekerja yang dari Indonesia atau CPMI ini yang sudah mendapatkan CO, sudah dapatkan visa, tinggal berangkat, itu banyak banget loh. Baik TG, baik Jisuse, IM Japan. IM Japan itu kuotanya juga banyak. Kenapa kok nggak diberangkatin ya? Ini aku sampaikan ke pemerintah ya, atau ke PMP2MI. Banyak sekali calon pekerja migran itu ya sudah jenuh nunggu. Banyak sekali yang sudah jenuh nunggu, baik mereka yang di LPK baru belajar, terus yang sudah dapat CO, yang sudah dapat visa, mereka itu sudah lelah nunggu, mungkin sudah banyak biaya yang keluar, dan mungkin bahkan ada yang sudah kerja, sudah dapat pekerjaan tetap, terus pas tahun-tahun kemarin ikutan program TG atau program magang, nah dia keterima dan tanda tangan kontrak, terus dia resign dari pekerjaannya. Jadi mereka itu nganggur, selama ini ngelanggur, nggak kerja karena nunggu pemberangkatan kerja ke Jepang ya. Bayangkan saja ya, seharusnya setelah program EPA kemarin ya yang program lainnya harus diberangkatkan, karena ini nggak fair ya, kenapa harus program itu aja. Dan ya untuk pemberangkatannya mungkin nanti ada istilahnya gilir menggilir, karena mungkin sudah banyak sekali yang ingin berangkat ke Jepang, sudah dapat CO, sudah dapat Nah, aku di sini juga mau menyampaikan sedikit ya. Kuota 70.000 ya, 70.000 itu Indonesia tidak memenuhi. Nah, bisa jadi nanti pemerintah Jepang itu mengambil dari negara lain. Kenapa? Karena
Jepang itu sendiri itu sangat membutuhkan tenaga kerja karena di sana itu piramida Jepang itu segitiga menurun ya, segitiga menurun. Kalau Indonesia ini jadi banyak sekali orangnya dari lansia yang atas, terus banyak sekali pekerja yang bawah, atau banyak sekali penduduknya. Kalau Jepang itu piramidanya merucut, jadi angka kelahiran kematian lebih tinggi kematian ya, seperti itu ya. Nah, pemerintah Jepang itu atau istilahnya industri Jepang itu sangat membutuhkan tenaga kerja. Nah, kalau dari Indonesia nggak bisa ngeberangkatin, otomatis mereka akan mengambil dari negara lain seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, dan lain-lain. Nah, kemarin aku dapat info langsung dari Kumiaiku yang ada di Jepang. Nah, ceritanya di sini akan aku sedikit ceritain. Nah, ceritanya ini calon koheiku ya, di pihak Kumai ini mau cari calon pekerja dari Indonesia, mau ngambil 16 TG. Oh, ceritanya 30 orang 16 diambil dari TG, terus 14 diambil dari IM Jepang. Nah, ceritanya mau ambil 30 orang. Nah, Kumiaiku itu ngelihat kalau Indonesia itu masih istilahnya masih kemungkinan ngeberangkatinya masih lama. Nah, Kumiai tersebut nggak jadi ngambil dari Indonesia, ngambilnya dari Vietnam. 30 orang ngambilnya dari Vietnam, karena Vietnam itu sudah bisa memberangkatkan ya, walaupun sedikit ya. Nah, itu sebagai contoh kalau semisal Indonesia masih belum bisa memberangkatkan calon pekerja migran dari Indonesia ke Jepang, nah otomatis pihak Jepang nanti akan mencari pekerja dari negara lainnya. Ya, itu ya inti video kali ini. Aku cuma mau menyampaikan unek-unekku, mau nyampein opiniku soal kuota 70.000 tersebut. Ya, semoga video ini didengar oleh Kemenaker dan mereka berpikir, BEM 2MI dan Kemenaker ya, mereka berpikir dan segera meyakinkan pemerintah Jepang untuk bisa memberangkatkan calon pekerja migran yang ingin bekerja di sana, karena sudah banyak sekali loh yang antri ya. Mereka sudah jenuh beneran. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau aku ngomong terus nanti banyak sekali yang ingin aku omongin. Jadi inti video kali ini cukup sampai di sini aja, ngebahas soal kuota tersebut. Jadi kalau video ini bermanfaat dan video ini mungkin sedikit menceritakan keluh kesah kalian para subscriber yang nunggu Jepang lama banget, silahkan share video ini ke manapun supaya nyampe ke pemerintahannya. Oke? Mungkin videonya cukup sampai di sini. Inti kereta ada kata kalimat tak. Jamatane, see you the next video.